Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danianto dengan nomor NIM 4151-100-05. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas 6 mengantar cloud computing tentang layanan cloud SaaS, PaaS, dan IaaS. Apa itu SaaS? SaaS adalah software as service atau perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasinya yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Menggunakan model layanan SaaS, pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang digunakan, seperti data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance, karena hal tersebut merupakan service yang disediakan oleh penyedia layanan. Karakteristik SaaS adalah yaitu 1. Pembelian berdasarkan langganan dari penggunanya. 2. Pelanggan tidak memerlukan perangkat keras tambahan untuk mendukung layanannya. 3. Tersedia pembaruan otomatis tanpa campur tangan dari pelanggan. 4. Ketersediaan sumber daya yang tinggi karena biasanya digunakan oleh beberapa penyewa. Hal itu membuat penyedia untuk memastikan sumber daya yang bisa diakses setiap waktu atau wilayah. Dan yang kelima, ada mengekspos API manajemen dan pemantauan untuk memeriksa kesehatan dan ketersediaan. Keuntungan SaaS dengan menggunakan model layanan SaaS bisa langsung memanfaatkannya layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri. Yang kedua, pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Terus kerugian layanan SaaS, yaitu 1. Interoperabilitas, kekurangan dukungan integritas dan kostumasi. Terus yang ketiga, ada kekurangan kontrol dan keamanan data. Dan yang keempat, keterbatasan fitur dan performa. Contoh layanan yang menggunakan SaaS. Saat ini banyak sekali layanan SaaS di internet, mulai dari yang versi gratis hingga berbayar. Berikut adalah layanan yang menggunakan SaaS. 1. Google G Suite, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, Adobe Creative Cloud. Cara kerja SaaS. Cara kerja SaaS adalah untuk keperluan bisnis. SaaS akan mengeliminasi tergantungan user pada staf IT untuk mengunduh atau melakukan instalasi aplikasi pada tiap-tiap komputer perusahaan. Vendor atau penyedia aplikasi adalah pihak yang melakukan pengelola ketika terjadi isu-isu teknis mencakup data, middleware, server, hingga storage. Apa itu PaaS? PaaS atau bisa disebut Platform as a Service merupakan cloud computing atau komunikasi awal yang menyediakan computing platform. PaaS merupakan framework atau kerangka kerja untuk para developer untuk aplikasi. Elemen seperti server, storage, dan network dikelola oleh penyedia layanan, sedangkan developer diberikan keleluasaan untuk melakukan maintenance aplikasi yang mereka buat. Karakteristik PaaS. PaaS sendiri memiliki banyak karakteristik tersendiri daripada layanan cloud lainnya. Berikut ciri-ciri karakteristik SaaS. 1. Dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua, menyedia berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dan yang ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Dan yang keempat, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Keuntungan PaaS. Dengan adanya layanan model PaaS, maka dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Fitur-fitur tersebut seperti keamanan platform,
OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Jadi bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Selain itu, juga bisa dapat keuntungan PAS seperti berikut. 1. Pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang kedua, dapat diukur. 3. Proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan, mempertahankan perangkat lunak. Dan yang ketiga, yang keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengodean yang dibutuhkan. Dan yang kelima, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Kerugian PAS. Beberapa masalah yang bisa ditemukan saat menggunakan PAS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PAS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditunjukkan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi oleh pelanggan atau pengguna. Contoh layanan yang menggunakan PAS. PAS juga memiliki banyak contoh layanan. Berikut beberapa contoh layanan PAS, yaitu Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift. Berikut yang di atas adalah merupakan layanan aplikasi yang dapat membuat untuk beberapa fase development, antara lain pengembangan, pengujian, hingga pemasaran aplikasi. Cara kerja PAS. Cara kerja PAS ada hampir mirip dengan SAS. Yang menjadi perbedaan mendasarnya adalah PAS merupakan wadah untuk pembuatan software atau aplikasi. PAS bekerja melalui web browser sebagai wadah penyedia layanan, memberikan keleluasaan bagi developer yang menggunakan layanannya untuk membangun software tanpa harus mengkhawatirkan soal sistem operasi, upload versi software, storage, maupun faktor infrastruktur lainnya. Aplikasi ini bisa disebut dengan middleware. PAS menyokong developer untuk mendesain atau membuat aplikasi dengan komponen-komponen software tertentu yang disediakan di PAS. Aplikasi PAS biasanya juga disebut dengan middleware karena kapabilitasnya fiturnya dapat menggabungkan elemen-elemen dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Apa itu IaaS? IaaS atau bisa disebut Infrastructure as a Service. IaaS adalah merupakan layanan yang menyediakan sumber daya komunikasi yang dapat dieskalasi atau bekerja secara otomatis. Beberapa infrastruktur yang masuk dalam cakupan IaaS antara lain CPU, storage, RAM, hingga bandwidth. Dengan komponen-komponen virtual yang disewa atau dibeli, di sana dapat membuat komputer virtual. IaaS memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk mengakses atau memantau komputer jaringan, storage, dan infrastruktur virtual lainnya yang telah dibeli atau disewa. IaaS kemungkinan pengguna untuk membeli atau menyewa sumber dayanya sesuai dengan keperluannya. Dengan IaaS, pengguna tidak perlu untuk melakukan pengadaan infrastruktur secara konvensional. Karakteristik IaaS. Berikut adalah karakteristik yang mendefinisikan IaaS. Adalah sumber daya ketersediaan sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat scalable, banyaknya pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dan dinamis dan fleksibel. Keuntungan IaaS sesuai yang dijelaskan sebelumnya. Jika IaaS merupakan model layanan, pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatan secara fisik untuk membangun server, melakukan peralihan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. IaaS juga menawarkan banyak keuntungan, yaitu 1. Model cloud computing yang paling fleksibel. Yang kedua, untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Dan yang ketiga, pembelian layanan yang dapat didasari pada konsumsi. Dan yang keempat, ada klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Dan yang kelima, ada resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Kerugian IaaS, yaitu dengan menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lainnya, karena banyak penyediaan layanan hanya menyediakan server dan jaringan.
Contoh layanan yang menggunakan layanan IaaS. IaaS juga memiliki banyak contoh layanan. Berikut beberapa contoh layanan IaaS, yaitu Linode, Rackspace, Amazon Web Service, Cisco Metacloud, DigitalOcean, Microsoft Azure, dan Google Computer Engine. Cara kerja IaaS. IaaS menyediakan layanan infrastruktur cloud computing atau komunikasi awal dari server, network, operating system hingga storage. Semuanya akan ditampilkan secara virtual. Untuk mengoperasikan atau pengecekan IaaS, ada yang menggunakan tampilan dashboard ataupun harus menggunakan API. Penggunaan akan mendapatkan kontrol penuh untuk infrastruktur yang telah menggunakan atau yang mereka sewa atau beli. IaaS memberikan teknologi dan kapabilitas yang sama seperti halnya infrastruktur tradisional. Keuntungannya, kita tidak perlu melakukan maintenance ataupun mengolah secara fisik. Pengguna dapat mengakses server dan storage secara langsung. Akan tetapi, kelemahannya adalah semua data yang tersimpan dalam cloud adalah dalam bentuk virtual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.